Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada lagi seorang mualaf perempuan yang ngaku-ngaku sebagai mantan biarawati. Padahal kalau dilihat dari wajahnya saja, bahkan dilihat dari isinya saja, itu tidak mencerminkan bahwa dia ini pernah lulus menjadi biarawati ya. Tapi ya biasa kalau ada mualaf ngaku-ngaku mantan biarawati, pastor, uskup, bahkan anak kardinal atau pendeta, itu biasa lah ya, supaya mereka ini nanti undangannya lancar ya, begitulah kira-kira. Nah, apa yang dia lakukan kali ini? Ternyata si mualaf ini ketika sudah jadi mualaf, dia malah menjadi agen misionaris ini kayaknya. Kenapa? Karena di dalam masjid ketika diwawancarai oleh Ngaji Cerdas, dia memberikan tutorial bagaimana caranya membaca Alkitab yang benar sepanjang tahun. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Nah, kemudian pada ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi pada hari pertama ini Allah menciptakan terang. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi hari pertama sudah diciptakan gelap dan terang. Ini bertentangan dengan hari keempat. Pada ayat yang ke-14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Jadi pada hari keempat baru diciptakan benda langit, yaitu matahari. Memang tidak langsung disebutkan matahari dan bulan sebagai pembeda siang dan malam. Nah, kenapa tidak diciptakan dulu matahari dan bulan? Ya, betapapun yang namanya kitab suci itu harus mudah dipahami oleh manusia. Kalau akal manusia kan ada benda yang memisahkan terang dan gelap, malam dan siang, itu baru kemudian bisa kita membedakan, oh ini siang, ini malam, karena ada bendanya. Ya, ini saya menilai kok bertentangan ya. Kenapa tidak hari pertama diciptakan benda langitnya dulu, kemudian pada hari keempat baru kemudian itu siang dan malam. Ini baru dalam satu bab berkaitan dengan penciptaan dunia seisinya. Ini sudah membuat saya terguncang. Kalau saya lihat sepertinya mualaf ini lebih hebat dari Tuhan ya. Kenapa? Karena dia sok-sokan ngatur-ngatur Tuhan. Bagaimana Tuhan itu menciptakan, dan urutannya seharusnya seperti ini, bahasanya seperti ini, yang sesuai dengan pikirannya. Jadi dia komplain dengan urutan penciptaan itu ya. Mulai dari urutannya, kemudian dari sastranya, itu dia komplain. Ini harusnya nggak seperti itu. Jadi karena Alkitab berbicara seperti ini, maka imannya goyah dan akhirnya dia keluar dari Kristen dan menjadi mualaf. Ada banyak yang dibahas oleh mualaf ini ya, tapi di bagian ini saya mau membahas satu saja dan mungkin agak panjang. Berkenaan dengan kenapa Tuhan itu menciptakan terang duluan, tapi benda-benda penerangnya baru diciptakan
berikutnya. Nah, ini pertanyaan dari si mualaf ini yang katanya ini tidak masuk akal menurut dia. Ya memang ya, akalnya dia itu tidak bisa menerima firman Tuhan yang mudah seperti ini. Justru dia cari yang sulit-sulit. Nah, kita mulai dari awal ya, dari penciptaan ini urutannya dari awal supaya kita paham. Jangan kemudian tiba-tiba nanti bingung seperti perempuan ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini dalam bahasa Ibraninya itu adalah Bereshit bara Elohim et ha samayim wa et ha eretz. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ternyata langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah itu belum berbentuk dan masih kosong gitu ya. Dan itu dijelaskan di ayat yang kedua. Di sana dikatakan bahwa bumi masih belum berbentuk dan kosong. Menarik untuk kita melihat bahasa Ibraninya, belum berbentuk dan kosong atau tidak berbentuk dan kosong itu adalah tohu wa bohu, di mana kata ini itu artinya sangat dalam ya, yang menunjukkan bahwa pada saat itu situasinya masih chaos atau kacau atau tidak teratur atau tidak berbentuk atau kosong. Artinya ini sesuatu ketidakaturan yang tidak dapat dideskripsikan oleh pikiran manusia, karena kita tidak melihat pada waktu itu seperti apa. Kita hanya bisa mengetahui dari kata tohu wa bohu ini tadi itu ya. Nah, oleh karena ini kemudian Allah menciptakan, mengaturnya kembali menjadi teratur, menjadi indah, dan menjadi harmoni dengan ciptaan-ciptaan selanjutnya. Yang pertama dikatakan bahwa Allah menciptakan terang, kemudian memisahkan terang dan gelap. Yang terang itu dinamai siang, yang gelap itu dinamai malam. Nah, di sini kemudian timbul pertanyaan, dari mana asal terang itu? Padahal benda-benda penerang belum ada pada waktu itu dan belum diciptakan oleh Allah. Kok bisa ada terang? Apakah Allah kekurangan akal? Apakah Allah tidak maha kuasa sehingga Allah tidak bisa menciptakan sumber terang selain dari benda-benda penerang tersebut? Sangat bisa dan sangat mungkin. Jadi dari mana terang itu berasal? Tentu dari sumber terang yang Allah ciptakan, yang tidak berasal dari benda-benda penerang tersebut. Allah sangat mampu dan sangat bisa untuk melakukan itu. Bahkan Allah sendiri adalah terang yang sejati. Kemudian barulah selanjutnya Allah menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang. Yang besar untuk menguasai siang dan yang kecil untuk menguasai malam, dan juga ada bintang-bintang. Nah, benda-benda penerang inilah yang kemudian dipakai oleh manusia untuk menentukan, untuk mengetahui musim-musim, kemudian untuk menunjukkan waktu, hari, bulan, dan tahun. Jadi selain sebagai benda penerang, fungsi benda-benda ini adalah sebagai penunjuk waktu atau penghitung waktu yang dipakai oleh manusia hingga saat ini. Nah, kenapa di situ ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga gitu kan? Apakah Allah bekerja dibatasi oleh waktu atau hari? Apakah Allah itu terikat oleh ruang dan waktu? Mungkin begitu pertanyaan yang muncul ketika membaca ayat ini ya. Nah, jadi ketika Musa menulis kitab Kejadian pasal yang pertama ini gitu ya, Musa itu ingin menunjukkan bahwa ini loh kronologi waktu penciptaan itu ya, bahwa ada hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi itu tidak menunjukkan bahwa
Allah itu terikat oleh ruang dan waktu, bahwa Allah itu bekerja 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tidak seperti itu. Karena kalau kita membaca Mazmur pasal 90 ayat yang keempat, dikatakan bahwa bagi Tuhan itu ya 1000 tahun itu seperti hari kemarin. Ini juga tidak berarti secara harafiah bahwa harus seperti itu, tidak. Ini sedang menunjukkan bahwa Allah itu tidak terukur atau terikat atau terkungkung oleh ruang dan waktu. Tidak, Allah berada di luar semuanya itu. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab ini kontradiksi dan tidak masuk akal gitu ya, yang sebenarnya yang kontradiksi itu adalah otaknya sendiri gitu ya, pikirannya sendiri. Jadi ketika membaca Alkitab, pikirannya dipaksakan yang membuat seolah-olah bahwa Alkitab ini tidak masuk akal, padahal dia yang tidak dapat memahami Alkitab dengan benar. Sekian dari saya. Shalom, salam waras. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.